Ayo teman-teman rujuk kembali cerita ini dalam kisah, judul kitabnya adalah Ashabur Rasul, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Unta bagus, kudanya Sayyidina Umar pun juga bagus. Kudanya Sayyidina Umar bin Khattab sering dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam suatu pertempuran, dalam satu jihad, dalam satu event, dan bahkan kuda itu termasuk kuda yang membuat mata yang memandangnya selalu ingin memilikinya. Hingga ada satu cerita ketika Sayyidina Umar bin Khattab kesiangan bangun subuh gara-gara terlalu enak dan letih menunggang kuda. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab bangun dan begitu melihat matahari sudah naik segelincir tombak, artinya subuhnya beliau kesiangan, beliau beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu beliau mengucap kalimat istirja. Kalimat istirja itu kalimat apa hadirin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kudaku ini sudah membuat aku lalai dari mengingat Allah. Cuma gara-gara subuh kesiangan, terus kudanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bilang kepada ada orang yang lewat di hadapan beliau, wahai Tuhan, ini kuda terbaik saya kasih untuk Anda. Akhir orang ini dapat rezeki nomplok berupa kuda yang terbaik milik Khattab. Senangnya bukan main, dia pun membawa pulang kudanya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Umar pun merasa tenang, sungguh ya Allah, Engkau maha baik, telah menjauhkan sesuatu yang membuat aku jauh darimu, lalu terus kemudian aku jauhkan ia dariku, agar aku tidak menjauh lagi darimu. Teman-teman pernah gak sih kebayang kalau kita subuhnya kesiangan, misalnya cuma gara-gara handphone, karena kita begadang, scroll semalaman, terus besok paginya, innalillahi ya Allah, ini gara-gara kamu handphone saya jadi kesiangan, sedekahin aja apa ya. Terus kita bilang gara-gara handphone ini kita kesiangan, terus kita mau bagiin handphonenya sama orang. Atau gara-gara apa lagi? Karena kita seringnya motoran, mungkin hobinya hobi motor, suka riding kemana-mana. Terus gara-gara riding, motoran, terus kita kemudian kesiangan subuhnya dan kita bilang dalam hati, nih gara-gara motor ini nih, saya kasih aja nih orang, sini dong yang lewat, nih ya STNK buat kamu, apa nih? Ini BPKB juga ya buat kamu, ini kuncinya buat kamu, ini semuanya buat kamu, ambil bawa pulang. Seperti itu pernah terjadi jemaah. Cuma gara-gara satu, subuh kesiangan. Apa kabar kita hadirin? Kita yang subuhnya kadangkala mirip-mirip dengan hal tersebut. Kalau Sayyidina Umar siangnya subuhnya itu sesekali, tapi kalau sebagian kita mungkin hampir rutin tuh dia lupa untuk menjaga sholat subuhnya. Dan sebenarnya kisah dari Sayyidina Umar mensedekahkan kuda tersebut adalah bagian daripada kisah supaya kita tidak menjadi hambanya dunia, supaya kita nggak jadi budaknya dunia. Makanya tema kita di belakang ini teman-teman, merdeka. Dari apa sih sebenarnya kita harus memerdekakan diri kita dari semua penghambaan selain kepada Allah menuju hanya menghamba kepada Allah. Maka teman-teman ada 3 supaya kita benar-benar menjadi seorang hamba. Yang pertama, innani anallah, la ilaha illa ana. Baterainya habis. La kepada Allah sahaja, fa'budni, yang fokus ibadahnya itu cuma Allah doang, di hatinya nggak ada yang lain selain Allah. Ciri yang pertama, wa aqimis sholata li dzikri. Ciri seorang hamba yang pertama, mendirikan sholat. Ciri yang pertama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, jaga sholatmu,
Kalau engkau jaga sholatmu, Allah akan jaga hidupmu, Allah muliakan hidupmu, Allah jaga segala hajat-hajatmu. Kalau sampai sholatmu kamu lepas, maka Allah pun juga akan melepas penjagaannya untukmu, melepas segala sesuatunya untukmu karena tidak kau jaga sholatmu. Pernah ada seorang mau sholat aja di sebuah negeri itu harus naik kereta perjalanan 2 jam. Ada yang 1:45 menit, 1 jam 45 menit. Dia berjalan dari satu wilayah yang jauh menuju ke sebuah stasiun. Dari stasiun naik kereta yang cepat luar biasa. Kereta cepat ini menghantarkan ke satu wilayah. Turun di titik tersebut, dia sambung lagi untuk sholat di sana. Bertemu dengan saudara kaum muslimin, ditanya, berapa waktu tempuh Anda untuk sholat? Saya tadi dari rumah kurang lebih sekitar 1:45 sampai 2 jam hanya untuk sholat. Di sebuah negeri mana itu? Di sebuah negeri bernama negeri Jepang. Di Indonesia kalau kita mau cari masjid gampang atau gampang? Gampang. Di atas ada sholat, turun ke bawah ada sholat. Kita mau pergi kemana aja rasa-rasanya kita gampang akan menjumpai tempat sholat. Bahkan di sekolah pun ada musolanya. Di mal-mal yang jamaah kunjungi pun mal-mal menyediakan tempat sholatnya. Sholat, jaga sholat. Karena ciri seorang hamba yang merdeka dari penghambaan kepada selain Allah, dia menjaga sholat mereka. Mereka nggak akan peduli kehilangan harta nominal yang besar, asalkan sholat masih bisa mereka tunaikan, mereka sholat. Dan hadirin, sempat ada poster yang membuat saya tergelitik. Saya juga suka sama poster-poster yang tertempel. Kalimatnya keren banget. Berapa gajimu sampai kau rela tinggalkan sholatmu? Pernah ya ngeliat poster kayak gitu? Berapa sih emang gaji kita? Kok sampai berani-beraninya kita ninggalin sholat kita? Berapa emang selama ini kita keluarkan uang kita untuk membayar sesuatu? Kok sampai kita meninggalkan sholat yang sejatinya itu amalan terbaik milik seorang hamba? Gak ada seseorang bisa disebut merdeka dari penghambaan kepada selain Allah kecuali kalau dia sholat, menjaga 5 waktunya. Rasulullah sampai-sampai tentang sholat tuh saking Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senang, kalau Rasul ada masalah pasti Rasul bilang, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, ayo gembirakan hatiku dengan sholat. Sampai-sampai sahabat Nabi itu kalau dipanggil sholat, mereka jadi orang yang paling bersegera dan mau cepat-cepat untuk segera sholat. Sampai-sampai Rasul juga pernah bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Besok ada satu amalan yang akan menjadi pertanyaan besar, pertanyaan pembuka akan setiap hamba yang wafat kepada Allah. Dan pertanyaan awal dan pertanyaan paling besar itu adalah salatuhu, ditanya tentang salat. Teman-teman, kalau lagi bingung, sahabat kalau lagi susah, gundah, kadang suka dianggap klise ya sama sebagian orang. Sholat mah nggak bisa hadirin solusi. Kadang untuk orang-orang yang tidak beriman, kalimatnya seolah ngece dengan kalimat sholat. Kalau lagi gelisah, sholat aja. Kalau lagi gundah, sholat aja. Kalau lagi butuh akan hajat sesuatu, sholat aja. Kalau lagi benar-benar ingin tenang, sholat aja. Lalu orang ini nyeletuk, sholat. Sholat mah nggak ada solusi yang konkret. Saya butuh duit, nggak butuh sholat. Kadang ada orang yang sehina itu memandang sholat, atau serendah itu dia memandang sholat. Padahal sebenarnya kalau seorang hamba itu memperhatikan gimana sholatnya, gimana mintanya sama Allah, gimana tawaduknya harusnya dia jadi seorang hamba akan penjagaan terhadap sholatnya, dia akan melihat sholat itu bukan cuma sekedar rutinitas. Sholat itu bukan cuma sekedar menghilangkan kewajiban, menggugurkan kewajiban karena sudah ditunaikan. Bukan, tapi dia pasti akan melihat sholat itu amazing. Sholat itu menakjubkan. Sholat itu merubah
diri seorang hamba. Salat itu melepas kemelekatan kita kepada harta dan kepada pangkat dunia. Salat itu hubungan langsung antara kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memaknai salat sebagai antara seorang hamba yang mau merdeka dalam tanda petik, bukan merdeka dari budaknya Allah, bukan, tapi merdeka dari segala penghambaan kepada dunia, maka dia memandang sholatnya itu akan merubah hidupnya. Makanya ada kalimat masyhur, Rasulullah SAW sering sekali mengucap kalimat ini. Pembeda antara kita dan orang kafir adalah tarkus salah, faman tarokaha faqad kafar. Lalu Sayyidina Umar menambahkan, sesiapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kufur, tidak beriman. Sholat teman-teman, kita mau merdeka, kita mau jadi seorang hamba yang benar-benar merdeka. Cara yang pertama, aqimis sholat, jaga sholat. Ditarik lagi, aqimis salata lidzikri. Kenapa kita sholat? Lidzikri, untuk mengingat siapa kita sholat? Allah. Jadi kalau sholat Allahu Akbar, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Berarti yang diingat siapa? Kompor apa Allahnya? Mas, itu ada colokan kan dari mixer ke situ, dari mixer langsung. Biasanya. Jazakumullah, asal jaza. Itu memang godaan syaitan. Syaitan selalu goda kayak gitu jemaah. Uzkur kaza, wazkur kaza. Coba kamu ingat ini ya. Coba kamu ingat itu ya. Pas lagi sholat ada aja ingat kompor, ada aja ingat tadi kunci motor dari kantong belum ya. Maka ada gerakan tambahan ketika sholat, Allahu Akbar sambil ngeraba. Atau di sini diraba-raba, memastikan kuncinya itu udah masuk. Padahal sering sekali Nabi menganjurkan, riwayat Muslim, sallu salatal muwaddi', salatlah kamu seolah ini salat kamu yang terakhir. Seolah ini salat kita yang paling terakhir. Seolah habis selepas salam kita wafat. Seolah habis selepas salam kita meninggal dunia. Anggap seolah-olah sholat kita ini sholat yang terakhir. Tapi berapa banyak kita ketika sholat kurang memaknai dengan kuat sholat yang sedang ditunaikan. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, waktu Nabi SAW lagi sholat, Nabi kan sujud, Allahu Akbar. Dalam sujudnya Nabi itu pernah dilempari kotoran unta, dalam riwayat oleh Abu Lahab. Profilnya Abu Lahab ini, beliau tukang menghalangi dakwahnya Nabi, dan beliau adalah pamannya Nabi. Jadi paman Nabi pas beliau masih hidup, penantang beliau ada yang mati nggak beriman ada satu, yang mati tidak beriman ada dua, yang satunya menentang beliau, yang satunya support. Ada dua paman Nabi yang dua-duanya beriman, dan beliau wafat dalam keadaan beriman. Yang pertama Abbas, yang kedua Hamzah. Yang dua paman Nabi, adik bapaknya Rasul yang tidak beriman dan mati dalam keadaan kufur, ada dua, Abu Lahab dan Abu Talib, bapaknya Ali. Bapaknya Ali namanya Abu Talib, wafat tidak beriman, sama Abu Lahab. Jadi kalau teman-teman membaca satu riwayat, Rasulullah SAW dalam sujud beliau dituang sama jeroan unta, dan Nabi tetap lanjutkan sholat beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus lanjutin. Sampai-sampai Abu Lahab bilang, Muhammad, berhenti dari beribadah kepada Allah, kalau tidak maka aku akan injak lehermu. Apa yang Nabi lakukan? Nggak bergeming. Nabi tetap fokus dengan sholatnya. Karena sholat itu bagi Nabi udah healing tersendiri. Kadang anak-anak muda zaman now kan, ayo healing yuk, kemana? Bukit Cinta, Bukit Seroja, atau mungkin kita naik ke Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, itu kan healing.
yang menurut anak-anak muda sekarang healing kayaknya arahnya ke arah sana, padahal sejatinya healing tuh nggak perlu jauh-jauh dulu. Bagi orang beriman, healing mereka adalah menunaikan sholat. Hati mereka nyaman dengan panggilan azan. Jiwa mereka tentram ketika mereka duduk bahkan di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan bahwa itu tempat terbaik di atas muka bumi, yaitu masjid. Khairul bilad fil ard masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di atas muka bumi ini adalah masjidnya Allah. Di mana masjid? Masjid. Di mana tempat kita sekarang kumpul. Nah, kalau teman-teman mau lihat peradaban-peradaban yang sudah mulai kecium, dia akan ada dan terus ada dengan pertolongan Allah, maka lihatlah, ada nggak anak-anak muda yang mulai meramaikan masjid? Masjid yang diramaikan anak-anak muda berpotensi jadi masjid dengan izin Allah, masjid yang makin bermanfaat bagi banyak umat. Rasulullah SAW 70% pembersama beliau yang membersamai beliau para pemuda. Mereka dibangun dididik dalam masjid, dipompa mentalnya di dalam masjid, dibiasakan dengan sholat. Healing mereka nggak pernah jauh kecuali aqimis sholata lidzikri. Mereka sholat lalu banyak mengingat Allah. Lidzikri, untuk mengingat Allah banyak-banyak. Duduknya mereka duduk bersama ahli ilmu. Tidurnya mereka tidur bersama untayan-untayan ilmu yang mereka dapat ketika mereka ada di masjid. Effortnya mereka adalah poros hidupnya mereka adalah poros bagian dari menghantar kebaikan. Kalau teman-teman baca, ada judul kitabnya Rahiqul Mahtum, kisah sirah nabawiyah, sirahnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu teman-teman punya poros kehidupan yang membuat hidup beliau terus senantiasa berputar, dinamis, tidak statis, kadang naik, kadang turun. Tapi hidup beliau selalu bergerak ke arah tersebut dalam rangka menyiapkan kepulangan terbaik, berjumpa dengan perjumpaan terbaik dengan Allah Azza wa Jalla. Apa porosnya? Poros roda yang membuat kehidupan berputar bernama dakwah. Rasulullah SAW hidup untuk menghantarkan dakwah ini ke sebanyak-banyaknya manusia, rahmatan lil alamin. Maka ketika Rasul punya dakwah, ibarat roda ada jeruji-jerujinya. Ketika Rasulullah SAW punya harta, harta itu untuk dakwah. Ketika Rasulullah SAW punya unta, kendaraan itu pun untuk dakwah. Ketika Rasulullah SAW punya kekuasaannya pun dipakai untuk dakwah. Sahabat pun demikian, karena poros hidup itu menghantar kebaikan, dakwah. Sahabat melihat ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sahabat itu melihat poros yang terbaik dalam hidup mereka adalah dakwah. Akhirnya sahabat Nabi ngikut lagi jemaah. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diizinkan oleh Allah dapat keuntungan, beliau datang kepada Rasulullah dengan ucapan, "Ya Rasulullah, sungguh aku punya harta dan semua hartaku kuberi untukmu." Bismillah, dikasih sama Sayyidina Abu Bakar. Ditanya sama Nabi, "Wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Jawab Abu Bakar apa? "Ku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya." Datang Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku punya harta, ku berikan padamu ya Rasulullah." Jawab Nabi, "Terima kasih." Tentu saja Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Nabi mengatakan, "Wahai Umar, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Lalu jawab Sayyidina Umar, "Ku tinggalkan untuk keluargaku setengah dari harta yang kuberikan padamu." Artinya setengahnya untuk ngasih Rasulullah, setengahnya untuk keluarga beliau. Lalu Sayyidina Rasulullah SAW melihat sahabat itu banyak berlomba-lomba untuk membersamai dalam kebaikan. Rasulullah melihat banyak mereka mengamalkan kalimat fastabiqul
khairat. Sahabat jadinya tuh sudah diprogram dan sudah terpola dalam kehidupan mereka itu memang hidupnya untuk dakwah, hidupnya untuk kebaikan, hidupnya untuk majelis ilmu, hidupnya untuk segala yang bermanfaat bagi banyak umat. Itu frame-nya sahabat. Karena mereka tahu yang menggerakkan ini ketika hantaran hidayah itu terus dijalankan untuk sesama. Makanya teman-teman ada hashtagnya adalah penghantar hidayah. Siapa penghantar hidayah? Kita hantarkan hidayah. Updatean yang teman-teman posting ke sosial media itu sebenarnya hantaran hidayah. Tanpa kita sadari, video yang jamaah upload, dia kalau udah sampai di udara alias di sosial media, itu nanti nyebarnya kita nggak pernah bisa menyetop atau menghentikan, dia akan tersebar di mana. Tapi bahayanya adalah rekam jejak digital itu nyata. Kalau buruk udah ke-upload ke sosial media, sulit dideteksi itu keburukannya akan berhenti di mana. Kecuali kitanya bertobat lalu berlepas diri. Kapan satu postingan keburukan itu naik? Pas postingan keburukan itu naik, lalu disebarluaskan, lalu kita nggak pernah tahu nih berhenti di mana. Maka selama pemiliknya belum bertaubat, dia bisa kena yang namanya dosa jariyah. Tapi kalau pemiliknya sudah taubat, berlepas diri dari itu semua, insya Allah dia sudah stop atau tidak lagi mendapat dosa jariyah yang dia punya. Maka ciri pertama, ciri merdeka dari menghamba kepada selain Allah itu adalah mendirikan sholat untuk mengingat Allah. Ciri yang kedua, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Ciri seorang yang merdeka adalah mereka yang beriman kepada hari kiamat. Kan kalau sholat itu tanda iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Kalau seorang itu percaya kepada hari kiamat, maka mereka mempersiapkan untuk hari tersebut. Kiamat ada dua, kita tahu sama-sama. Kiamat kubro sama kiamat apa? Sughra. Kiamat kubro, kiamat besar, gunung-gunung berterbangan dan segala macam. Kalau kiamat sughra, kiamat kecil, matinya kita lalu pulangnya kepada Allah. Itu kiamat sughra. Kapan kiamat sughra? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan kita meninggal? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kiamat sughra, saat seorang hamba mempersiapkan kiamat sughra, dia akan menjauh dari semua yang Allah larang, mendekat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Hidupnya untuk itu aja. Hanzalah kan pernah ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, Kaifa asbahta ya Hanzalah? Tanya Sayyidina Abu Bakar kepada Hanzalah, wahai Hanzalah, apa kabarnya? Gimana kabar pagi ini? Kaifa asbahta ya Hanzalah? Gimana nih kabar subuhnya wahai Hanzalah? Jawab Hanzalah, duh Hanzalah lagi munafik ini. Lalu Sayyidina Abu Bakar bilang, loh munafik kenapa Hanzalah? Jawab Hanzalah, karena Hanzalah tuh kalau pas bareng Nabi semangat banget untuk beramal salih. Tapi kalau Hanzalah nggak bareng Nabi, maka Hanzalah kayak jauh banget dari beramal salih. Sayyidina Abu Bakar terus kemudian, iya ya, saya juga ngerasain hal yang sama kok Hanzalah. Kalau deket Nabi rasanya kayak senang, semangat beramal salih. Tapi kok kalau pas jauh dari Nabi tuh rasa-rasanya kayak down lagi baterainya. Maka Sayyidina Abu Bakar sama Hanzalah datang ke Rasulullah SAW, nanyain case yang sama. Kenapa nih ya Rasulullah? Kalau kami dekat-dekat engkau, kami semangat. Kalau kami jauh dari engkau, kami menjadi lemah. Lalu Nabi bersabda, setiap masa semangat ada masa malesnya. Siapa yang rasa malesnya itu membuat dia duduk dalam sunnahnya Rasulullah, maka dia selamat. Siapa yang malesnya itu membawa dia berbuat buruk, alhamdulillah, yadikum muslibalakum, menjauh dari sunnahnya Rasulullah, maka dia yang akan binasa. Jadi biasa banget gitu loh hadirin.
biasa bahwa kadang hidup itu memang harus dekat-dekat dengan ahli ilmu, dengan kajian, dengan majelis ilmu, dengan live streaming, agar supaya kita benar-benar kejaga terus dalam iman. Seperti yang Hanzalah pernah rasakan, kalau dekat Rasulullah semangat beramal, kalau jauh dari Rasulullah kadang-kala malasnya itu datang. Tulis di kolom komentar ya teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kalimat yang jadiin kalimat ini sebagai booster kalau iman kita lagi drop. Apa kalimat pengingatnya? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalimat pengingat itu adalah bahwa setiap amal salih punya masa bosan. Siapa yang bosannya mendekat kepada Allah dan Rasulnya selamat, siapa yang bosannya menghantar dia jauh dari Allah dan Rasulnya binasa. Ada masa bosannya. Kita punya amal, ada masa bosannya. Ada masa di mana teman-teman lagi semangat-semangatnya, semangat banget. Ntar lagi malas, menjauh aja. Gimana caranya supaya kita nggak malas lagi? Caranya itu salah satunya paksain supaya nggak malas. Gimana biar nggak malas? Jawabannya jangan malas. Kan gitu ya? Gimana biar nggak malas? Jawabannya ya jangan malas. Paksain aja beramal. Ya walaupun kita tahu sambil ngantuk-ngantuk subuh-subuh, aduh ngantuk banget deh. Datang aja, walaupun kita tahu majelis ilmu, aduh ngaji lagi, datang aja. Karena sungguh nyawa, karena sungguh hati itu akan hidup jika dia sering-sering duduk di majelis ilmu. Tulis lagi di kolom komentar, hati ini ibarat baterai handphone. Kalau nggak sering-sering di charge, dia akan mati. Ada handphone jamaah beli mahal-mahal, 2 juta, 3 juta, atau lebih dari harga itu. Jamaah pakai seharian, udah baterai tinggal 5%. Lalu jamaah ngelihat, oh 5%, udahlah pakai lagi. Dan tahu-tahu 1%. Setelah tahu-tahu 1%, handphone yang jamaah beli mahal-mahal itu yang harganya jutaan, paket datanya masih ada 150-an giga, tahu-tahu mati. Lalu jamaah tertinggal dari casannya dan gak ada teman satupun yang bawa casan yang sama. Kira-kira handphone mahal ini bisa dipakai atau enggak? Gak bisa. Ada paket datanya 150 GB, kira-kira bisa dipakai atau enggak? Gak bisa. Itulah hati jemaah. Kalau tidak di-charge, dia akan mati. Gimana cara nge-charge hati kita? 3, duduk di masjid. Yang kedua di majelis ilmu. Yang ketiga kumpul sama orang-orang salih. Makanya Rasulullah pernah bersabda, la tusahib illa mu'mina. Bersahabat sama orang yang salih, karena mereka tuh nge-charge kita secara nggak langsung. Rasulullah tuh kenal Abu Jahal, tapi Rasulullah nggak memilih dekat sama Abu Jahal. Rasulullah kenal Abu Lahab, karena Abu Lahab pamannya beliau, tapi Rasul nggak memilih berkawan dekat, berteman dekat, bersahabat dengan Abu Lahab, karena Rasul tahu kalau sahabatan sama mereka membuat makin jauh dari Allah. Kalau sahabatan sama mereka membuat Allah nggak lagi diingat. Makanya Rasul sahabatannya sama Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Bilal bin Rabah. Karena persahabatan itu harus saling mendekatkan diri sama Allah. Maka teman-teman lihat ke hati kita, karena hati ibarat baterai handphone yang harus sering-sering di-charge. Bisa nggak hati kita kayak baterai handphone, kembung? Bisa hatinya kembung? Kalau baterai handphone itu kembung kan HP-nya kayak gendut gitu ya jemaah. Wah, nggak bisa nutup nih. Kadang casingnya pecah tuh, gara-gara baterainya ngembung. Kalau hati bisa ngembung. Hati yang sudah mulai rusak bisa ngembung. Ya, yang adalah hatinya sudah mulai rusak. Siapa hati-hati yang rusak? Yang Allah berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada fi qulubihim
fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahin penyakit hati mereka. Hatinya ada ghil, ada perasaan nggak suka, dengki, nggak seneng sama apa yang Allah beri kepada hambanya yang lain. Dan perasaan itu kadang suka-suka hadir menyelinap tanpa sadar. Gimana cara mendeteksi hati kita nih kembung gara-gara kena penyakit hasud, atau hati kita tuh cukup lumayan bersih ketika kita menghadapi sesuatu yang kita lihat di sosial media? Caranya coba jamaah lihat deteksi hati kembung atau enggak, hasud atau enggak. Coba jamaah lihat postingan yang orang lain posting. Lalu kita bilang apa? Halo guys, Masya Allah, ini pencapaian aku habis beli rumah baru guys. Lalu kita bilang, halah, paling kredit. Atau kita dengan kalimat lain, halah, wajar lawong kamu balungan gajah. Maksudnya dia adalah balungan gede, anaknya orang kaya, wajar. Aku dari nol loh memulainya. Dia cerita misalkan kisah di dalam podcastnya, aku tuh memulai dari nol. Terus kita komentar, iya nol kamu mah orang kaya, sekolah di Australia. Nolnya kita, ya Allah, sekolah juga enggak, penuh keterbatasan. Mulai nih nyinyir, ngata-ngatain. Fix. Ibarat baterai HP yang kembung, itu hatinya kembung, hatinya sakit tuh. Tapi kalau jamaah ngelihat pencapaian orang, jamaah bilang, alhamdulillah ya Allah, senang dia punya rumah baru. Terus dia bilang baik sangka sama Allah, setelah ini giliran saya. Itu pasti nanti Allah buat hatinya bersih, jernih, tidak ada hasad, iri, dengki. Makanya jamaah tolong periksa lagi. Ngelihat tetangga beli motor baru, tiba-tiba tipes. Ini yo pasti, sudah pasti jemaah nih. Kenapa bu tipes? Pak kenapa tipes? Tuh lo tetangga beli motor baru. Udah tuh, udah mulai ada benih-benih hasad, hasud dalam hatinya. Ngelihat ada orang punya kebaikan, kok kita iri, dengki. Itu ada berpenyakit dalam hati. Dan seorang hamba membebaskan itu semua dari keterbudakannya kepada makhluk, kepada harta, jawatan, pangkat, dan sejenisnya. Hamba tuh merdeka, nggak peduli mau dia dapat banyak, saya dapat sedikit, karena dia baik sangka sama Allah. Ya Allah, itu yang memang kau takarkan untuknya karena hasil kerja kerasnya. Hamba yakin setelah ini giliran saya. Itu ciri menghamba. Jadi coba lihat hati kita jamaah. Yakin jamaah, Allah tuh mah nakarnya pas. Kenapa dia hartanya lebih banyak, mungkin pangkatnya lebih tinggi? Boleh jadi karena Allah tahu dengan pangkat dan hartanya dia pakai dalam kebaikan dan ketaatan. Kenapa kita kok belum banyak ya? Boleh jadi ada dua kemungkinan. Satu, Allah ingin kita bekerja keras untuk mendapatkan apa yang sedang diharapkan. Atau yang kedua, Allah lagi jaga. Teman-teman, sahabat, memang ada orang pawaannya itu nek banyak duit, maksiat ada. Banyak duit itu bawaannya gatel aja, mau berbuat maksiat. Tapi ada orang yang banyak duit, bawaannya tangannya tuh gatel banget, mau sedekah. Dia nggak apa-apa, rumahnya masih sederhana, yang penting tabungannya tabungan yang nyata, sedekah. Ada seseorang jemaah, itu kalau sedekah, Masya Allah. Beliau sedekah itu bukan main-main lagi, hitungannya udah luar biasa. Dan salah satu yang membersamai kita bareng-bareng di Wonosobo, mensupport pembangunan masjid, mensupport banyak kebaikan di sini, itu diantaranya beliau. Kami pernah berkunjung ke kediaman beliau di Bogor, sangat sederhana rumahnya. Rumahnya sederhana banget. Rumahnya bukan termasuk rumah yang gedongan, karena sejatinya kalau kita mau lihat dari bagaimana cara beliau bersedekah, rumahnya itu sangat bisa kalau beliau mau bangun rumah gedongan. Beliau itu salah satu yang Idul Adha tahun lalu ngasih sapi 1,2 ton ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Kalau sedekah luar biasa hadirin. Kami main ke kediaman beliau, sangat sederhana.
Gak kebayang gitu bahwa dengan sedekahnya yang hebat, rumahnya amat sederhana. Apa beliau bilang? Masya Allah ya ibu, rumahnya sangat sederhana, padahal ibu bapak sangat bisa punya bangun istana yang mewah. Kenapa rumahnya sangat sederhana ibu, padahal ibu bapak kan bisa bangun rumah yang mewah? Jawaban beliau, saya mau membangun seperti yang Ustadz sampaikan dalam ceramah subuh syuruk, rumah abadi. Di sana rumah abadi saya. Maka nggak apa-apa rumah saya di sini mah begini-begini aja, standar-standar aja. Yang penting harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang disodakohkan. Beliau ngelakuin itu karena beliau tahu ada rumah di sana yang kita lagi bangun juga, rumah di sana. Persis kejadiannya sama kayak Abu Darda. Jamaah, Abu Darda itu sahabat Rasulullah. Ketika ada tamu masuk, tamunya bingung. Abu Darda, kamu ini kan sahabat Nabi, pengusaha, kaya raya. Saya heran deh, saya masuk ruang tamumu masa begini tok, ruang tamumu kosong, gak ada perabotan, terus lesehan di bawah tanah. Masa begini doang rumahnya orang kaya? Abu Darda, yang bener aja. Sebenarnya saya punya perabotan, kata Abu Darda. Saya punya dipan-dipan, kata Abu Darda. Saya punya peralatan-peralatan, kalau kita bahasain kepada transit zaman now, kayaknya saya banyak kok sofa-sofa yang bagus. Kemana mereka wahai Abu Darda? Kemana mereka ya Abu Darda? Lalu Abu Darda bilang, tapi semua perabotan itu kusimpan di rumahku yang satunya lagi. Oh, rumahmu satunya lagi ada dekat sini? Enggak, rumahku jauh di sana. Tapi aku pasti akan tinggal di rumah itu. Di mana rumahmu wahai Abu Darda? Tempat kamu menyimpan perabotan, dipan-dipan dan banyak hartamu kau simpan di sana. Jawab Abu Darda, kusimpan semuanya untuk rumahku yang ada di syurganya Allah. Makanya kalimat terakhir, fama kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ciri hamba yang ketiga, mereka yang merdeka adalah mereka yang tidak berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Coba jamaah, perbuatan syirik apa yang kadang tanpa sadar kita sering melakukan? Riya. Apa tuh riya? Riya itu syirik asghar, syirik kecil, melakukan suatu perbuatan supaya dipuji sama manusia. Itu syirik kecil. Kenapa Bu ngaji? Buat update status. Ya biar penuh lah status saya. Hati-hati jamaah. Dia menyelinapnya tipis banget jamaah. Menyelinap penyakit ria itu tipis luar biasa. Dalam hembusan nafas orang itu punya kesempatan buat ria. Makanya harus sering-sering minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Supaya enggak ria. Wahai Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wahai Allah, tolong aku. Wahai Allah, bantu aku. Wahai Allah, bersamai aku. Berarti habis ini nggak posting dong Us? Nggak posting. Harus. Tadi habis diomongin ria gitu. Astagfirullah saya, astagfirullah. HP-nya diturunin, nggak usah diturunin. Lo nggak apa-apa. Emang kenapa jemaah? Ria atau tidak ria, nggak ada masalah posting atau nggak posting. Posting baik, posting silakan sebanyak-banyaknya. Posting kebaikan, posting pengajian, posting segala sesuatu yang manfaat, posting, sebar, share. Makin sering jamaah share sambil melatih hati untuk gak ria, makin besar pertolongan Allah datang untuk tidak ria. Karena yang namanya ria itu datangnya suka mendadak, tugas kita harus menepis. Kalau kita berbuat sesuatu ria, itu nanti kena apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dia ibadah tapi lagi berbuat syirik. Dia ibadah tapi dia menduakan Allah dengan ibadahnya. Dia mau dapat pujian
manusia. Padahal kita mah nggak peduli sama pujian manusia atau enggak. Dan hadirin, anak-anak muda Kota Wonosobo yang disayang Allah, terutama ini teman-teman yang suka sakit hati kalau dapat komentar nggak enak di sosial media, lagi live streaming, tahu-tahu, baju Anda jelek. Padahal kita ngelihat akun dia kan bisa di track tuh, begitu di tracking akun dia nggak pernah beli barang dagangan kita. Kok bisa-bisanya dia nyumpah serapahin barang dagangan kita jelek? Ini mungkin ada pesaing yang takut kesaing, akhirnya komen-komen negatif. Ingat ya teman-teman, komenan orang tidak akan pernah berubah penilaian kita di mata Allah. Mau 1 juta orang yang komen, kalau Allah berfirman, hambaku, aku paling sayang sama kamu. Hambaku, jangan khawatir, aku yang paling cinta kepadamu. Tuh mau komenan 1 juta komen juga nggak akan ngefek. Karena yang diridhoi, karena seorang hamba itu kalau sudah diridhoi Allah, semua kebaikan akan dihujankan untuk seorang hamba tersebut. Tapi kalau seorang hamba itu sudah gagal dapat cinta ridhonya Allah, karena kebanyakan cari ridhonya makhluk, sulit bagi seorang hamba itu untuk dapat cintanya Allah, karena ternyata dia menduakan Allah. Jangan menduakan Allah. Ayo jadi hamba yang merdeka, hamba yang tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Jamaah, jelang maghrib ini waktu yang indah untuk kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah meridhoi setiap apa yang kita doakan. Kalau jamaah merasa majelis ilmu itu terlalu jauh, ingat selalu bahwa jauhnya perjalanan ini membuat syurganya Allah akan terasa semakin dekat. Karena janji Nabi, siapa yang dia berangkat majelis ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurganya Allah. Jadi bukan tentang jauhnya, tapi sebenarnya jamaah lagi membeli dan membayar syurganya Allah. Ibu datang dari mana, mohon izin? Banjarnegara. Coba bayangin, berapa jam dari Banjar ke sini, Ibu? 1 jam lebih. Coba bayangin. Kenapa yang membuat apa dan kenapa yang membuat beliau mau datang jauh-jauh mengaji bersama? Apalagi kalau bukan ingin menukar syurganya Allah, ingin menukar dunia dengan bensin yang dikorbankan dengan syurganya Allah. Emang harus ada effort. Kalau yang jauh merelakan diri untuk belajar bareng, apalagi yang dekat. Apalagi warga Wonolelo. Ada warga Wonolelo di sini? Wah, Wonolelo semua ini. Lah kok yang jauh-jauh? Ibu dari mana, Ibu? Kaliwiro. Ibu Seribit. Wah, tetangga desa. Lawang dari Kaliwiro aja datang loh hadirin. Banjar datang, Kaliwiro datang. Masa yang dari Seribit, Wonolelo, Maguharjo. Maguharjo mah Jogja ya jemaah. Margorejo, dekat-dekat sini. Masa kita nggak merapat? Merapatlah, sungguh pertemuan yang paling indah di atas muka bumi, kata ulama, antara lain adalah majelis ilmu. Tapi saya kok datang di majelis ilmu kok isinya gibah tok ya Ustadz? Wah, cuma pindah gibah tok ya. Majelis ilmu ini kok isinya gibah doang. Sejatinya kata Al-Imam Malik bin Anas, majelis ilmu itu bukan tempat gibah. Majelis ilmu itu membawa 3: ketenangan, kekhusyuan, kewibawaan. Allahu Akbar. Majelis ilmu 3: ketenangan, kekhusyuan, dan kewibawaan. Jadi majelis ilmu bukanlah tempat untuk saling menghujat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ani masani ad-durru anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.